Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu Jamada 144 Singaraja Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Senang banget ketemu lagi bareng aku Ita Saputri di obrolan sepada. Dan untuk hari ini kita bakal membahas soal lingkungan ya. Kadang nggak sih kita ngerasa cuman satu doang gitu kan, mah nggak ngaruh apa-apa untuk bumi. Buang plastik satu, terus pakai sedotan sekali, ikut-ikutan fast fashion, kayaknya kecil banget. Tapi ternyata perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah yang kecil. Makanya hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang menurut aku penting, apalagi untuk kita sebagai anak muda. Green Action Real Impact ya, karena peduli lingkungan itu bukan cuma soal gaya hidup yang estetik atau mungkin konten hijau-hijauan buat Instagram aja, tapi gimana aksi kecil kita itu bisa beneran berdampak. Udah bareng aku di studio ada Komang Umbara Usahadi dan Putu Vanessa Irveila dari Paguyuban Green Youth Bali. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Apa kabar kakak-kakak hari ini? Astungkara baik. Baik ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya. Jadi sebenarnya Green Youth Bali ini lahirnya dari keresahan apa sih kalau kita boleh tahu? Oke, Green Youth Bali ini lahir karena ingin mengumpulkan generasi muda yang pecinta lingkungan, kakak. Karena banyak pecinta lingkungan khususnya generasi muda tetapi tidak memiliki wadah. Maka dibentuklah Green Youth Bali ini sebagai wadah untuk generasi muda yang cinta akan lingkungan agar dapat menyalurkan idenya untuk lingkungan itu, kakak. Oke, kenapa? Kok anak muda itu penting banget untuk terlibat dalam isu-isu lingkungan? Nah, kenapa generasi muda itu sangat penting dalam keterlibatan lingkungan? Karena kita generasi muda lah yang harusnya memulai terlebih dahulu untuk menciptakan lingkungan itu yang berkelanjutan. Sehingga kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, kita generasi muda, kita yang harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada anak-anak, khususnya generasi yang bingung nih gimana sih cara menjaga lingkungan, kakak. Makanya dibuatlah paguyuban ini sebagai wadah untuk bisa memberikan edukasi khususnya karena kami duta Green Youth Bali, duta lingkungan hidup, memberikan edukasi kepada khususnya generasi muda, generasi sebaya kami, kakak. Oke, kalau dari Nisa sendiri mungkin punya pendapat sendiri. Oke, kenapa sih kita tuh sebagai generasi muda itu sebagai pematik untuk menjadi duta generasi kayak gitu, terutamanya di lingkungan. Karena kita sebagai generasi muda tentunya saat ini lebih kayak gimana ya, generasi muda sekarang tuh udah jarang yang peduli terhadap lingkungan. Dengan adanya duta Green Youth Bali ini, kita harapkan bisa mengedukasi generasi muda atau bahkan generasi yang di bawah kita untuk bisa lebih peduli terhadap lingkungan seperti itu. Oke, tapi kalau menurut kalian masalah lingkungan paling krusial di Bali sekarang itu apa sih yang paling sering banget disepelekan? Sampah pastinya. Karena kita udah nggak bisa melek, kita udah harus melek banget. Kita juga udah nggak bisa nutup mata, nutup telinga. Banyak sekali informasi tentang sampah-sampah dimanapun itu. Pasti karena sampah itu kan menjadi kayak hal kecil, walaupun itu kecil, tapi memiliki dampak yang sangat besar. Contohnya sekarang mungkin di Bali lagi seringnya adanya banjir, dan itu di info itu pastinya
hal yang pertama kali menyebabkan banjir itu sampah seperti itu. Jadi hal kecil aja itu bisa nyebabin hal besar. Jadi itulah gimana kita sebagai generasi muda untuk bisa lebih peduli lagi terhadap lingkungan, karena aksi kecil kita ternyata membawa dampak besar untuk lingkungan, kayak gitu sih Kak. Oke, kalau dari Mbara, masalah nih lingkungan yang paling krusial di Bali kalau menurut kamu? Oke, masalah paling krusial adalah sampah juga, khususnya sampah plastik Kakak. Karena menurut Umbara kalau sampah organik itu masih bisa terurai secara cepat, tetapi kalau sampah anorganik atau khususnya sampah plastik terurainya itu lumayan lama. Jadinya kasus utamanya adalah sampah plastik, di mana khususnya bagaimana sih cara pengelolaan sampah plastik itu biar bisa menjadi produk yang siap kembali dipakai. Seperti itu sih Kakak. Oke, ini baru pemanasan ya teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas lagi soal aksi nyata mereka untuk peduli lingkungan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan sepada hari ini. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. teman terbaik kamu. I need you here with me. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh.
Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar! Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar! Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film,
Dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fire away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. teman terbaik kamu. I need you here with Pada teman Pro 2 dan tentunya masih bersama Green Youth Bali ya. Jadi kita udah ngobrol soal keresahan dan juga alasan kenapa anak muda ini harus bergerak. Jadi kira-kira nih Umbara dan juga Nisa, aksi konkret apa aja yang sudah dilakukan Green Youth Bali? Baik, mungkin dari Umbara terlebih dahulu Kak ya. Aksi konkret yang sudah dilakukan Green Youth Bali itu sudah sering berjalan. Di antaranya itu adalah kami sering melakukan bersih-bersih pantai, penanaman pohon, penuangan ekoenzim. Terus yang sering kami lakukan adalah berkunjung ke rumah-rumah anggota kami, yang dimana itu memastikan kebersihan dari rumah masing-masing anggota kami. Karena alasannya kenapa? Kami yang memberikan edukasi, masa rumah kami yang kotor, seperti itu Kakak. Betul ya. Iya. Dari semua kegiatan itu yang paling terasa dampaknya yang mana? Mungkin yang paling berasa dampaknya adalah di penuangan ekoenzim Kakak. Kenapa? Karena awalnya kalau kita menuangkan ekoenzim kan ada dampaknya khususnya pada sungai Kakak ya. Yang awalnya sungai itu keruh, kandungannya juga rada berkurang, tetapi setelah kita melakukan penuangan ekoenzim Astungkara, sungai itu udah mulai bersih Kakak. Dan mulai tumbuh-tumbuhnya seperti tumbuh lumut dan ada ekosistemnya lah mulai ada seperti itu. Oke, kalau dari Nisa? Oke, kalau dari Nisa sendiri mungkin aksi apa yang paling berdampak gitu ya dari yang kita lakuin. Pertama pastinya dari bersih-bersih Kakak. Kenapa? Karena terutamanya di pantai ya. Kita udah sering sekali melihat pantai itu kan sekarang udah dijadikan tempat wisata seperti itu. Banyak sekali masyarakat yang terkadang kurang sadar akan lingkungan, terkhususnya membuang sampah sembarangan seperti itu. Jadi aksi kecil kita dengan memungut sampah tersebut mungkin itu hanya bersih sementara, tetapi aksi kita sekali itu saja sudah bisa memberikan dampak
untuk keberlanjutan seperti itu, apalagi kalau kita bisa setiap hari ya Kak Umbara ya untuk membersihkan hal tersebut, itu pasti lebih memberikan dampak yang sangat besar seperti itu. Oke, tapi kalian pernah nggak sih ngerasa down atau mungkin capek karena perubahan lingkungan tuh nggak instan? Pastinya pernah, terutama kita yang sebagai pengedukasi seperti itu. Kita kan di Green Youth itu tentunya nggak banyak banget anggotanya. Kita melawan banyaknya masyarakat yang kurang lebih sangat minim akan lingkungan, itu sangat susah. Terkadang kita mikir gimana sih caranya kita untuk ngedukasi masyarakat, padahal hal kecil aja loh itu bisa membuat dampak. Tapi ya namanya juga kepala orang isinya pasti beda-beda, jadi kita agak susah lah Kak untuk ngedukasi kayak gitu. Oke, Umbara ya? Oh tentunya pernah sekali Kakak. Apalagi kita khususnya mengedukasi nih, di mengedukasi. Terkadang kita udah banyak berbicara, tetapi khususnya remaja nih Kakak ya, tidak menghiraukan apa yang kami berikan, kami edukasi, kami share pengalaman kami di lingkungan. Terkadang acuh tak acuh aja Kakak. Di sanalah terkadang kami merasa capek, kok kayak gini ya. Kita loh generasi muda yang akan seharusnya membawa perubahan nih Kakak, seharusnya. Tetapi banyak generasi muda yang acuh tak acuh terhadap lingkungan. Di sanalah kami terkadang merasa capek. Tetapi kita di Green Bali itu sistemnya saling menguatkan Kakak. Bila mana ada anggota kami yang merasa capek, kita akan saling menguatkan. Seperti itu Kakak. Oke, menarik teman Pro 2. Untuk kamu yang pengen bertanya, kita sudah buka di WhatsApp di 0811399054 atau mau komen langsung di YouTube channel RRI Singaraja juga bisa. Kita tunggu sampai jam 9 pagi, tetap di Obrolan Sepada. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List.
Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fire away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. teman terbaik kamu. I need you here with me. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pada teman Pro 2 masih soal Green Action Real Impact ya. Nah, kalau menurut Umbara dan juga Nisa nih, kalau misalnya untuk anak muda yang mau mulai peduli sama lingkungan tapi bingung nih harus mulainya dari mana, langkah paling simpel apa yang bisa dilakukan? Oke, langkah simpel. Kok nanya langkah simpel, pastinya itu adalah langkah kecil. Pertama, kita bisa mulai dari setidaknya kita buang sampah lah pada tempatnya. Walaupun hanya secuil kulit permen aja, itu kita udah harus biasakan untuk membuang pada tempatnya. Karena kalau nggak dari langkah kecil, gimana kita bisa memulai dengan langkah besar?
Pertama dari membuang sampah, terus kedua kita bisa mulai dengan kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kita harus bisa membiasakan diri untuk menggunakan barang-barang yang lebih tahan lama gitu, biar nggak sekali pakai langsung buang, sekali pakai langsung buang, seperti itu kakak. Jadi kita harus bisa mulai dari langkah kecil dulu, karena apapun yang kita lakukan dari langkah kecil, saya yakin itu bisa membawa perubahan yang besar ke depannya. Baik, kalau dari Umbara, langkah kecil apa sih yang perlu kita lakukan? Kok tadi Nisa adalah mulai dari buang sampah. Kalau dari Umbara, ayo kita gunakan produk-produk yang ramah lingkungan kakak. Khususnya produk-produk yang bisa didaur ulang. Kenapa seperti itu? Kalau misalkan kita menggunakan produk ramah lingkungan, maka akan berdampak juga pada lingkungan itu kakak. Misalkan ayo kita menggunakan tumbler. Tumbler itu kan salah satu produk plastik juga, tetapi masih bisa kita gunakan berulang kali dibandingkan kita menggunakan minum itu menggunakan botol aqua mineral seperti itu kakak, yang dimana sampahnya akan sekali pakai, yang bisa kalau kita minum itu bisa sekali pakai dan sampahnya itu akan lebih banyak dibandingkan kita minum menggunakan tumbler. Makanya saran dari Umbara adalah ayo kita menggunakan produk-produk yang bisa dipakai berulang kali. Seberapa penting konsistensi dibandingkan aksi yang besar tapi cuman sekali aja? Kalau ditanya seberapa penting konsistensi ketimbang aksi besar yang sekali saja, pastinya konsisten itu adalah hal utama. Karena kalau kita cuma ngelakuin sekali aja, mending nggak usah deh. Jadi kita harus konsisten, karena konsisten itu adalah hal yang paling basic ya yang harus kita lakuin, walaupun susah, tapi kan itu bisa dipelajari seperti itu. Baik, kalau dari Umbara, konsisten atau pembuatan gebrakan lebih besar seperti itu kakak ya. Yang lebih susah itu adalah konsisten. Kalau kita membuat gebrakan yang besar itu menurut Umbara lebih gampang, tetapi yang lebih susah itu adalah konsisten. Bagaimana kita konsisten untuk menjaga lingkungan. Kalau kita membuat gebrakan besar untuk lingkungan itu sebenarnya lebih gampang, tetapi yang susah itu adalah konsisten. Konsisten bagaimana kita bisa mempertahankan lingkungan ini biar tetap bersih, biar tetap asri, dan tentunya bisa berkelanjutan kakak. Oke, ada nggak mungkin kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering diremehkan nih, terutama untuk anak-anak muda, tapi ternyata impactnya tuh gede banget? Oke, kayak yang tadi Danisa pernah bilang kakak, pertama dari segi membuang sampah aja. Kadang kita kan khususnya permen gitu kan, pertama permen kita tahu itu kecil, terus kita ya udah sembarangin aja buang. Itu juga cuma satu orang, tapi coba kita bayangkan satu orang itu membawa dampak yang cukup besar. Gimana kalau semisal nih 1000 orang yang minum ataupun makan permen dan membuang sampah sembarangan itu, kan udah lebih banyak nih timbunan sampahnya. Terus juga dari segi penggunaan tumbler itu sendiri, terkadang banyak sekarang para siswa itu lebih bergengsi gitu loh. Kayak buat apa sih aku bawa tumbler dari rumah, ribet. Padahal itu adalah langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk mengurangi timbunan sampah itu sendiri. Kayak gitu sih kak. Oke, kalau dari Umbara? Kok dari Umbara adalah banyaknya masyarakat yang membuang sampah ke selokan kakak. Selokan. Iya. Apalagi Umbara sering banget ke jalan-jalan, sering jalan pagi-pagi gitu kak ya. Sering banget lihat sampah di selokan itu banyak. Kenapa sih masyarakat membuang sampah di selokan padahal udah sering terjadinya banjir? Kenapa sih nggak itu dijadikan pembelajaran? Padahal kita tuh, pemerintah itu udah menyiapkan banyak banget tempat-tempat membuang sampah nih saya. Benar sekali. Bahkan setiap desa ada TPST-nya ya nih saya. Kenapa sih nggak buang sampah ke sana? Apa sih sulitnya seperti itu? Kenapa harus diselokan? Gitu Iya, kenapa harus diselokan? Kenapa nggak membuang sampah ke tempat sampah gitu? Sedangkan udah disiapkan, apa sih susahnya membawa ke sana? Kalau misalkan pun itu sampah organik, kenapa sih nggak ditaruh di bawah pohon gitu, kan bisa menjadi pupuk seperti itu?
Oke, baik. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Jadi kita masih akan membahas soal harapan dan juga nanti challenge juga untuk kamu yang lagi dengerin hari ini ya. Pokoknya jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan pada hari ini. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana.
Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fire away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching everybody, You're listening to Pro 2 Singaraja. teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin Umbara dan juga Nisa dari Green Youth Bali ya. Mungkin kita ke pertanyaan dulu. Ini ada di WhatsApp ya, yang mau nanya, hai Kak Umbara dan juga Kak Nisa, apa sih kira-kira tantangan terbesar untuk mengajak anak muda untuk peduli lingkungan?
Baik, mungkin dari Umbara tantangan terbesar untuk mengajak generasi muda itu adalah di apa Nisa? Di mood kali ya. Iya, benar banget di kali mood. ya. Karena banyak banget generasi muda itu yang ngapa-ngapain tuh nunggu mood, Kak. Mager. Ya, gitu magernya itu lebih besar ketimbang rasa Pedulinya. rasa pedulinya di saya. Kebanyakan misalkan kita ngajak nih, kita buatin agenda A. Tetapi kalau dia nggak mood pasti tidak akan mau, Kak. Itu susahnya kalau generasi muda sekarang lebih suka ke media sosial ya, lebih suka scroll TikTok lah dibilang, ditimbang kita ajak berkegiatan. Seperti itu, Kak. Itu udah tantangan terbesar kami mengajak generasi muda. Susahnya ya. Kalau dari Nisa? Mungkin selain mood ya Kak, kita untuk mengajak generasi muda tuh adalah susahnya tuh karena mungkin males ya Kak ya. Karena dari dirinya dia sendiri aja udah nggak mau nih untuk menjaga lingkungan, yang ngapain ikut kegiatan kayak gitu. Jadi itu tantangan kita khususnya di Green Youth kayak gitu, ketika kita ngadain kegiatan banyak sekali orang-orang yang terkadang malas, bahkan sampai kita kadang nyari anggota loh Kak, untuk bisa ikut di kegiatan kita kayak gitu. Oke, mungkin pernah ada satu pengalaman kalian di lapangan yang bikin kalian terharu atau mungkin malah bikin shock banget nih? Mungkin kalau terharu Umbara pernah, Kak. Di saat itu Umbara sedang bersih-bersih pantai di kawasan Buleleng Barat. Di sana kita bersih-bersih. Tetapi Umbara melihat orang yang memiliki kekurangan lebih excited untuk ikut bersih-bersih ketimbang orang yang lebih normal, Kak. Di sana Umbara berpikir, aduh, kok orang yang punya kekurangan tuh lebih semangat ya bersih-bersih. Kenapa sedangkan kita yang kondisi badannya normal, kok rasa malasnya itu lebih besar untuk bersih-bersih. Di sana sih rasa terharu banget melihat orang tersebut. Makanya Umbara suka aja sama lingkungan jadinya, Kak. Terbawa perasaan dari sana. Oke, kalau Nisa? Mungkin kalau tadi Kak Umbara terharu, kalau Nisa shock ya Kak. Shock ya? Shock ya. Karena Nisa pernah jalan, Nisa lagi jalan, terus Nisa ketemu orang nih Kak. Padahal Nisa kira itu adalah orang yang cukup dewasa dari segi postur dan juga mungkin usianya. Tapi ya itu, dia habis minum, buang sembarangan. Kayak Nisa tuh ngerasa, kok gini ya? Padahal kan katanya orang dewasa adalah sebagai contoh untuk anak muda kayak gitu. Nah Kak, tapi kalau orang dewasanya aja memberikan contoh seperti itu, ya Nisa nggak bisa berharap banyak kepada generasi selanjutnya kayak gitu. Jadi itu yang buat Nisa sedikit shock, bukan sedikit sih, banyak shocknya ya. Kalau ngelihat Jadi hal shock kayak banget gitu ya. Benar. Oke, karena Teman Pro 2 Green Action itu nggak harus nunggu jadi aktivis dulu loh ya, nggak harus viral dulu, nggak harus sempurna dulu. Yang penting kita mau untuk memulai. Nah, sebelum kita akhiri untuk obrolan pada hari ini, mungkin aku pengen dengar closing statement dari Umbara dan juga dari Vanessa. Baik, closing statement dari Umbara adalah ayo kita lakukan langkah kecil yang konsisten untuk bisa menghasilkan hasil yang besar seperti itu, Kak. Oke, kalau dari Nisa sendiri, jangan jadikan peduli lingkungan itu hanya sebatas slogan saja, tapi mari kita tunjukkan aksi nyata kita untuk lingkungan, karena aksi kecil akan membawa dampak yang lebih besar, seperti itu. Terima kasih untuk Umbara dan juga untuk Nisa ya waktunya pagi Sama-sama, hari ini. Kak. Terima kasih juga untuk kamu Teman Pro 2 yang sudah ikut bergabung hari ini, sudah nonton di live YouTube channel RRI Singaraja Official. Dan yang harus kamu ingat, kalau bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk generasi selanjutnya. Green Action, Real Impact, mulai dari kamu dan mulai hari ini. Terima kasih, kita ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apakah